Perkenalkan, saya adalah pasien 10 di kota Cirebon dan saya adalah pasien pertama yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 di kota Cirebon. Hari ini adalah hari ke-24 saya menjalankan isolasi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, kota Cirebon. Dokter melakukan sejumlah diagnosa karena mereka tahu saya berasal dari Jakarta, dan Jakarta pada waktu itu statusnya sudah mulai jadi epicentrum dari penyebaran corona ini. Akhirnya mereka melakukan serangkaian tes, antara lain adalah ronsen dan CT scan. Nah, dari kedua hasil tes itu ternyata ditemukan ada infeksi di paru-paru sebelah kiri saya. Karena mereka tidak mau ngambil resiko, akhirnya mereka merujuk saya ke Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, kota Cirebon. Tanggal 9-nya ada tim dari Kementerian Kesehatan Jakarta yang datang. Mereka melakukan tes swab, mengambil sampel dari ujung pangkal tenggorokan dan dari hidung. Dari tanggal 9 saya menunggu hasilnya, dan tanggal 14 dinyatakan bahwa saya positif terinfeksi dari virus corona. Apa yang membuat saya tergerak untuk menulis surat kepada Presiden dan Menkes? Karena saya melihat yang pertama, adanya birokrasi dalam hal persuratan yang masih berbelit-belit. Kendala itu yang pertama adalah kita semua masih menunggu hasil swab dalam bentuk surat. Padahal menurut saya sebaiknya hasil swab itu bisa disampaikan dengan menggunakan teknologi gitu kan. Mungkin bisa di-scan, dikirim email, atau bagaimanalah caranya, di fax mungkin. Yang kedua, si surat fisik itu disampaikan secara berjenjang. Jadi dari Kementerian Kesehatan akan disampaikan dulu ke provinsi ke Dinas Kesehatan kota kabupaten, baru sampai ke rumah sakit. Sudah saatnya pemerintah dalam kondisi seperti ini meninggalkan cara-cara tradisional dalam berkomunikasi dan menggunakan teknologi untuk mempercepat penanganan dari COVID-19. Mereka cerita ke saya antara lain, kalau ada orang lewat depan rumah kami itu kalau nggak pakai masker mereka langsung tutup kayak gini. Itu pemandangan yang sering disaksikan oleh adik saya di rumah gitu. Jadi entah maksudnya apa, tapi begitu lewat rumah saya tuh langsung tutup mulut. Kemudian yang paling dirasakan adalah ibu saya pribadi, itu sampai hari ini belum beli sayur di dekat rumah tempat biasa kita beli sayur. Kenapa? Karena ada kekhawatiran dari ibu saya gitu, kalau bertemu dengan orang yang mungkin masih punya stigma negatif gitu, karena mereka kan berpendapat bahwa anaknya aja kena atau positif corona, gimana ibunya, gimana adik-adiknya. Padahal ibu dan adik-adik saya itu sudah menjalani tes swab oleh Dinas Kesehatan pada waktu itu dan sudah dinyatakan negatif atau bersih atau tidak terinfeksi sama sekali. Jangan sampai ketidaktahuan kita ini malah menimbulkan stigma yang negatif di masyarakat. Contohnya, stigma terhadap perawat dan dokter yang bekerja di rumah sakit yang merawat pasien yang positif corona. Sekarang
banyak perawat itu yang justru khawatir untuk pulang. Kenapa? Karena di daerah lingkungannya mereka itu dicap sebagai orang yang membawa virus ke lingkungannya. Menurut saya itu stigma yang salah ya. Mereka itu berjuang di sini untuk menyembuhkan para pasien, tapi di lingkungannya mereka justru tidak diterima karena takut membawa. Kalau teman-teman ngeyel, kemudian teman-teman terinfeksi virus corona dan diisolasi di rumah sakit, itu sangat tidak enak, sangat tidak enak. Sebagus apapun fasilitas rumah sakit, itu sangat tidak enak secara psikologis. Jadi lebih baik kita mencegah, diam di rumah aja, dan berusaha untuk sehat. Karena diisolasi itu benar-benar nggak enak. Nah, saat pulang nanti saya masih harus menjalani karantina lagi selama 14 hari. Mudah-mudahan sih secepatnya saya bisa keluar dari sini dan mudah-mudahan secepatnya saya dinyatakan negatif atau bersih. Setiap pulang ke Cirebon itu rasanya nggak komplit kalau kita tuh nggak mencicipi makanan lokal seperti empal gentong, kemudian tahu gejrot. Jadi mungkin kalau pulang nanti saya akan order online makanan-makanan itu gitu.